di luar kesibukan sebagai profesional organisasi, ini kan hobi menyanyi juga nih ceritanya ini. Ini awalnya kapan nih hobi menyanyi nih? Ya, zaman kuliah kita udah cukup sering terlibat di dalam seni musik ya. Terutama dulu sebenarnya sih lebih banyak di manajemennya karena kita kelola teman-teman kita yang di Jogja waktu itu namanya Yours Yogyakarta Rock Screen. Kita mengelola itu sehingga kita punya kesempatan untuk memasukkan teman-teman kita ke dapur rekaman. Dari Jogja ada beberapa yang cukup berkibar, band-band dari Jogja. Apa aja tuh yang bisa dipublish yang sudah berkibar itu? Nah, enak kan kalau disebutkan. Ya teman-teman Jogja tuh banyak. Ada meskipun tidak sampai hit seperti Dewa, nggak sampai hit seperti, tapi teman-teman kita seperti Sheila on Seven, itu kan teman-teman di Jogja. Terus ada banyak juga meskipun tidak langsung di bawah koordinasi manajemen kita, tapi mereka lah partisipasi ke dalam komunitas Yours itu dengan sangat baik. Kawan-kawan yang itu kan zaman lama tuh di mana recording masih pakai pita seluloid yang gede-gede 16 24 track. Sekarang dengan recording digital udah cukup satu laptop, satu komputer cukup gitu. Dulu mau upayanya sangat berat. Dan itulah kesenangan kita, hobi kita. Kadang-kadang kita juga ikut nyanyi dengan mereka. Saya nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano, saya hanya bisa mainin emosi penonton gitu. Nggak bisa pegang gitar karena saya cuma bisa pegang penonton gitu. Nah itu yang bagus, kita sampai sekarang kita masih jaga hubungan dengan. Maka di cafe ini Mas, setiap minggu sekali kita ada performing band. Dan teman-teman band indie yang ada di DKI ini udah sangat sering. Hari tanggal 20 besok juga ada, kita sekaligus memberikan tempat mereka perform. Mereka juga akan mendapatkan kurasi, arahan, mendapatkan bimbingan dari senior-senior musisi yang ada di sini. Maka kalau Mas lihat ada sering Mas Dedi Katamsi, Mas Once Dewa, gitu kan. Dia teman-teman kita di sini dan mereka memberikan wejangan-wejangan terkait dengan seni musik. Itu sih. Kalau Mas Danang pribadi, musisi apa itu idolanya siapa nih, baik dalam maupun luar? Siapa nih? Saya suka musik rock. Saya suka Iron Maiden, saya suka Bon Jovi dan Halloween. Oke. Bon Jovi, Halloween ini keren-keren karena saya suka. Halloween yang cowok dong. Halloween lagunya keren-keren. Oh, Iron Maiden, Bon Jovi saya lihat sih lebih pop. Iya. Tapi oke lah. Tapi kalau benar-benar heavy metal kan Iron Maiden sama Halloween. Nah, itu mereka punya citra keren banget sampai sekarang dan band yang tidak lekang oleh waktu. Itu yang mancanegara. Kalau yang dalam negeri. Kalau dalam negeri itu ya nggak ada yang bisa ngalahin saat ini Suami ya. Suaminya Iwan Fals ya. Itu keren, penuh dengan kritik sosial, penuh dengan sindiran-sindiran halus. Iya. Alur yang mereka bawa juga tidak terlalu heavy metal, tetapi masuk ke dalam kelompok rock ya. Suami dengan model semi pop rocknya itu kan memberikan semangat pada kita gitu. Lihat aja liriknya, teksnya berisi ya, berisi gitu. Iya. Nggak cengeng gitu, nggak lagu-lagu cinta. Tapi lagu-lagu yang penuh kritik sosial, lagu-lagu yang menyadarkan kita pada situasi di mana kita harus berbuat lebih banyak supaya kita bisa berbenah. Nah, ini kan bisa manusia itu bisa menjadi lebih energik atau letoy atau masuk ke dalam suasana gloomy, suasana melankolis kan dari lagu. Sangat jarang dari karya seni yang lain, tapi karya seni musik bisa membuat orang sangat penuh energi, membuat orang letoy. Semua bisa dibikin sama musik ya. Alunannya, liriknya, style videografinya, kan itu membuat kita masuk dalam suasana magis yang kita sukai gitu. Jadi saya lihat sih musik adalah karya seni yang paling sesuai untuk membangkitkan atau melemahkan emosi seseorang. Dulu zaman Suami dengan lagu-lagu Bento. Iya. Itu semua orang terhipnotis ya. Iya. Dan semua orang tahu itu adalah lagu-lagu perlawanan.
Iya. Lagu-lagu yang membangkitkan orang untuk sadar diri. Ada sesuatu yang tidak beres di Republik ini. Kan gitu. Jangan hanya diam. Jangan diam dong. Sebut namaku 3 kali, Bento. Nah, ini kan sebuah dorongan orang Iya, untuk iya. melihat bahwa kritik sosial itu ditujukan ke kelompok tertentu yang seharusnya mereka menyadari bahwa ini masalah sosial yang mereka timbulkan gitu atas keserakahan, atas haus kekuasaan gitu. Dan seharusnya kita juga meminta lebih banyak lagi teman-teman musisi saat ini untuk melahirkan lagu-lagu yang sifatnya memberikan kritik, sifatnya memberikan antusiasme pada warga terhadap situasi yang tidak akan membaik dalam waktu dekat. Nah, kita jauh dari lagu-lagu cengeng. Iya. Kita nggak akan bisa. Itu nggak bisa dibunuh karena sepanjang masa selalu ada tema itu. Exactly. Karena manusia terlahir dari cinta kan. Iya. Keluarga terlahir dari cinta. Maka karya seni musik yang berangkat mengangkat topik cinta akan membuat tempat yang Selalu ada. besar di antara kita. Karena selalu ada, nggak akan bisa mati. Gitu Mas Edi. Siap. Thank you. Terima kasih. Semoga ini menginspirasi pembaca dan Amin, penonton Voice amin. of Indonesia. Thank you ya.